Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati, bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu pada malam yang penuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya, harapannya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian fikih masih di dalam bab sholat Jumat. Ada dua catatan di dalam sholat Jumat mengenai hukum daripada sholat Jumat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid darin. Anna ada'a sholatil jumu'ati ma'al jama'ah ala ghairi dzawil a'dar fardu ainin ijma'. Yang pertama, bahwa hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain bagi siapa? Ala ghairi dzawil a'dar, bagi mereka yang tidak memiliki udzur syar'i, maksudnya seperti sakit yang parah, kemudian dalam bepergian yang sudah memenuhi syarat untuk menjamak dan mengqashar sholat misalkan. Jadi udzur-udzur syar'i. Bagi mereka yang tidak mempunyai udzur ini, maka hukumnya sholat Jumat itu adalah fardu ain, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama. Dan yang kedua, pelaksanaannya adalah dengan berjamaah, dilaksanakan dengan berjamaah. Faman istahalla tarkuha wa huwa mukhalidun lil muslimin kafar. Barang siapa yang menganggap hukum sholat Jumat tadi ini boleh ditinggalkan, artinya tidak fardu ain, padahal tidak ada halangan, ditinggalkan dengan sengaja seperti kemarin itu, karena suka berburu kemudian ditinggalkan. Misalkan sekarang mancing, ditinggalkan karena mancing, kemudian tidak sholat Jumat, dan menganggap tidak apa-apa meninggalkan tidak sholat Jumat itu, tidak apa-apa, baru satu kali misalkan, ada anggapan seperti itu. Maka para ulama bersepakat hukumnya adalah kufur, kafir, na'udzubillah min dzalik. Atau seumpamanya sholat Jumatnya tadi ditinggalkan, kemudian diganti dengan sholat duhur misalkan. Dia tetap sholat tapi sholat duhur, dan tidak ada alasan untuk meninggalkan Jumatan. Tadi saya ketiduran, tidurnya menjelang Jumatan, itu dosa. Nah, kalau tidur di masjid pas waktu khutbah, dia sholat duhur, misalkan usolli duhran, niat sholat duhur misalkan, maka la jum'ata, sholat duhurnya ini tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka dia berdosa. Artinya dia meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja.
Orang yang seperti ini hukumnya adalah kutila alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih, orang ini halal darahnya untuk dibunuh. Artinya kafir tadi, karena bermain-main dengan hukum agama yang sudah disepakati oleh para ulama, kemudian mempunyai pandangan sendiri mengenai sholat Jumat. Itu haram, tidak boleh. Catatan yang kedua, wasani iman annahu yukhram ala man talzamahul jum'ah kamukimin lam yatawattan insya'u safar ba'da fajriha walau liqa'ah. Yang kedua, haram hukumnya bagi mereka yang berkewajiban untuk sholat Jumat. Seperti siapa? Seperti orang yang mukim. Orang mukim itu bukan orang yang bepergian, orang yang berada di rumah dan tidak dalam keadaan bepergian. Nah, itu namanya mukim atau penduduk setempat. Nah, penduduk setempat. Atau yang namanya mukim itu dia bermukim di situ walaupun bukan penduduk asli. Walaupun bukan penduduk asli, seperti Pak Dan ini misalkan bukan penduduk asli, oke, orang Semarang, tapi sudah berdomisili di sini, nah namanya mukim. Walaupun nanti 2 tahun ke depan pindah, misalkan, oke, tapi sudah dihukumi apa? Mukim. Nah, sudah dihukumi apa? Mukim. Nah, orang yang bermukim ini tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Jumatan. Kalau dia meninggalkan Jumatan, maka hukumnya haram. Atau dia insya'u safar. Dia ini orang yang sewaktu-waktu dia bisa pergi. Sewaktu-waktu dia bisa pergi. Tapi statusnya dia mukim, walaupun anak kos misalkan. Apalagi orang-orang yang kos sabulan, dan sing kos seminggu, ada yang kos 2 minggu misalkan. Tapi dia mukim, statusnya dia mukim. Nah, kemudian dia pergi di hari Jumat. Walaupun perginya itu sebelum fajar, artinya sebelum matahari terbit, kan dia boleh meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Jumatan tadi. Meninggalkan Jumatan. Dan sekalipun perginya, ini kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tidak. Sekali bunyi yang kaget gitu. Nah, saya ngomong ya kaget bisa gitu. Sekalipun perginya ini nama boten maksiat, perginya karena tugas misalkan, seperti Pak Dan ini misalkan, hidup-hidup orang tugas, langsung panggilan, pas dilala hari Jumat, wayai Jumatan, lungo, nah masih tetap berkewajiban Jumatan, piye terusan. Tapi kalau perginya itu sebelum subuh, tidak Jumatan tidak apa-apa. Perginya sebelum subuh. Tapi kalau sudah matahari terbit, dia wajib Jumatan, walaupun perginya taat dalam ketaatan kepada Allah karena tugas tadi misalkan, tetap wah ini gimana terusan? Ya, di ACC karo Pak Dani mawon. Kan mendahulukan kewajibannya kepada Allah, baru mendahulukan kewajibannya
kepada negara. Kepada negara kan fardu kifayah bukan ain. Gimana? Negara itu kewajibannya fardu kifayah. Sedangkan kepada Allah Jumatan fardu ain bagi yang tidak ada udzur. Dilarang demo, wah angel. Pas dino Jumat sisa. Iya kita pesan. Wahai para pendemo, ini hari Jumat, kita Jumatan dulu ya. Nanti habis Jumatan diteruskan lagi demonya, bubar. Nah, menikah. Salah pun ada beberapa hukum sunnah di dalam Jumatan. Kalau tadi hukum-hukumnya yang wajib, ada beberapa hukum sunnah. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Ightasilu yaumal jumu'ah waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa massu minat-tin. Di hari Jumat disunahkan untuk mandi. Waghsilu ru'usakum, dan dibasuh kepalanya. Artinya mandi seperti mandinya orang junub. Wa illam takunu junuban, sekalipun panjenengan bukan orang yang junub. Lah kalau junub bagaimana? Wah, ya jos. Nggih. Jadi sekalian. Nggih. Niku afdal apa mboten? Afdal banget. Nah, nggih afdal banget. Nggih. Buatlah istrimu berjunub di hari Jumat. Nggih, itu ada hadis itu yang menjelaskan seperti itu. Jadi ketika hari Jumat berjunub sekalian. Bagi yang belum, ya mudah-mudahan segera mendapatkannya. Nggih, sabar ya Badi. Maksudnya sampingnya lek jenengan kan wis expired Badi. Nggih. Sampingnya nih kalau Badi. Yang kedua, wa masu minatin, habis mandi besar, okay, kemudian pakai minyak wangi. Kalau Jumatan pakai wewangian, okay. Itu sunnahnya. Wa Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, man intasala yaumal jumu'ah kuffirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Jadi mandinya yang dimaksud di sini adalah mandi seperti mandinya orang junub. Hanya saja kalau mandinya ini tidak ada hal yang wajib menyebabkan dia mandi, cuma mandi Jumat saja, niku niate misalkan ngeten, nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari sunnatan. Nggih, sunnatan lil jumu'ati lillahi ta'ala. Saged nggih? Kalau diartikan saya niat mandi besar sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau sekalian dibaringkan junub bagaimana? Ya mandi junubnya dulu. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardon lillahi ta'ala wa huslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ngono. Nggih, saged nggih? Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala dan mandi sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Katanya si menengi ngalami ketoke. Nengai. Nggih. Apa maneh sing buri kae, ora gelem mlebu. Nemen ketoke kae sing buri. Nggih. Nah, orang yang mandi di hari Jumat kufirat anhu dunubuhu wa khotoyahu,
dosa-dosanya tentunya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar seperti musyrik, seperti durhaka pada orang tua. Dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dibusek. Nggih, bersih. Nah, itu barokahnya mandi besar di hari Jumat. Faida akhadha fil masjid. Jadi dalam satu hadis itu disebutkan siapa yang membuat istrinya mandi besar di hari Jumat, maka pahalanya sama seperti mandinya suami di hari Jumat. Gini dihapus dosa-dosa kecilnya dan kesalahannya. Nggih. Fa idza akhadha fil masyi, setelah dia mandi selesai, sudah dalam keadaan suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, kemudian berjalan menuju ke masjid. Kutiba lahu bi kulli khatwatin ashruna hasanatan. Setiap langkah kakinya, satu langkah kaki dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ishruna hasanatan, 20 kebaikan. Nah, ini keistimewaan berjalan menuju ke masjid di hari Jumat. Tentunya tadi sudah dalam keadaan apa? Suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Mila dari keterangan ini, kalau jenengan pas waktu hari Jumat untuk sholat Jumat, kalau untuk mendapatkan sunnah ini tadi sudah dalam keadaan suci. Nggih. Ini di tengah jalan batal misalkan, niku perkara lain. Niku nek dalam ilmu fikih disebut hadis, sesuatu yang baru, tapi pahalanya masih dia dapatkan. Wa dailami an Abi Hurairah al-ghuslu fi hadhil ayyam wajibun. Dalam hadis yang lain menerangkan mandi di hari-hari ini atau hari-hari tersebut hukumnya wajib. Dijelaskan di sini hukumnya adalah wajib. Mandi apa itu? Yaitu yaumul Jum'ah, mandi di hari Jumat. Wa yaumul fitri, mandi di hari fitri. Wa yaumun nahri, dan mandi di hari kurban. Wa yaumu arafah, dan mandi di hari Arafah. Nah, ini sudah lewat semua ini. Mandi Arafah sudah lewat, mandi Nahr, Idul Adha sudah lewat, mandi Fitri sudah lewat. Yang akan datang mandi Jumat. Ingat tadi mandi Jumat, dan juga menyebabkan istrinya. Nah, kalau Pak Dan ya tidak usah, masuk mulai sih nang Semarang, betul sah Pak Dan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aus. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Aus, man khasala wa ghtasala summa bakara wa batakara. Barang siapa yang membasuh tubuhnya dengan bersih, wa ghtasala, lalu dia mandi, summa bakara, kemudian berangkat ke masjid, wa batakara, berangkat ke masjidnya itu pagi-pagi benar. Jadi masih wabtakaro itu masih masuk dalam waktu duha, itu namanya ibtakar. Masuk dalam waktunya duha. Maksimal waktunya duha itu jam 11. 30 atau 35 atau maksimal 45 menit sebelum duhur. Nah, misalkan gampangannya jam 11. Kayak saya kalau menuju ke sini itu berangkat jam 11 dari sana. Nah, ini jangan jam 11 sampai di sini pas adzan. Gitu. Berangkat jam 11 berarti masih duha. Teng mriki nek jam 11 pun wonten tiyang derek. Mung Mas Rian. Pun teng mriki. Niku nek mboten mandi wajib lho nggih. Ketoke lek mandi Jumat ketoke mandi wajib ketoke rada telat ketoke.
sok subuh lali gitu. Nah, itu orang yang pergi ke masjid di hari Jumat ibtakar tadi pagi-pagi. Jadi maksudnya pagi-pagi itu masih dalam waktu duha, kemudian wamasa dan melangkah ke masjid, walam yarkab dan tidak naik kendaraan, jalan kaki. Jadi memang afdalnya kalau ke masjid itu jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Nggih. Mau nek teko Purwokerto mlakukan rene ya melonyot sikile. Nggih. Maksudnya yang normal saja, normal saja ya, yang di sekitarnya dekat. Walam yarkab dan tidak naik. Setelah itu sampai di masjid, sholat sunnah tahiyat masjid, wadana minal imam. Usahakan dekat dengan imam. Nggih. Iki enggak teko dhisik tibakno golek nggon sing ana sendenane. Ya, wis tak apa-apa. Diusahakan dekat dengan imam. Berarti saf pertama. Oke. Usahakan dekat dengan imam. Setelah itu wastama', lalu berusaha untuk mendengarkan khutbah dari si khatib. Fa ansata, dan memperhatikan khutbahnya ini dengan baik. Diperhatikan betul, didengarkan betul, disemak betul-betul. Nggih. Apa nasihatnya? Saking khusuke oleh ngrungokno khutbane nganti angler. Biasane ngono. Nggih, Jumat niku nek dikhutbahi kaya didongengi cah cilik niku. Enak. Nggih, kula nggih nate padha kali jenengan. Pas jatahe napa? Jatahe mboten dadi khatib Jumatan, wah didongengi ngono ya enak nggih. So angler ngoten nggih. Dina Jumat nih. Walam yalgha, dan juga ketika mendengar dan memperhatikan khutbahnya si khatib itu dengan baik tadi, walam yalgha, tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan Jumatannya itu lagha, sia-sia. Tidak main HP, tidak chatting dengan WA, dengan messengernya misalkan, dengan Twitternya. Walhasil tidak ada kegiatan selain mendengarkan khutbah. Juga tidak perlu mengingatkan anak-anak yang sedang ramai misal. Tidak perlu, sudah kita khusus dengarkan saja. Itu namanya apa? Walam yalgha. Tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan Jumatannya dia itu sia-sia. Hadir dia Jumatan, tapi tidak mendapatkan fadilahnya Jumatan, karena dia tadi melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam Jumatan itu. Nah, kalau orang ini tadi melakukan hal tersebut di atas tadi, kana lahu bi kulli khatwatin, maka langkahnya tadi dari rumahnya menuju ke masjid, yahtuha min baitihi ilal masjid amalu sanatin ajra siyamiha wa qiyamiha, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setahun ke depan seperti ibadahnya orang yang berpuasa di siang harinya dan ibadah malam hari di malam harinya dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Niki yang disebut amalan yang produktif. Karena amalan itu ada yang produktif, ada yang non produktif. Sekali beramal, tapi amalannya itu balasannya itu seperti balasan Lailatul Qadar. Atau sekali beramal, tetapi pahalanya itu terus mengalir, seperti sedekah jariyah, seperti sedekah ilmu yang bermanfaat, punya anak yang soleh dan solihat, dan itu jenenge amalan-amalan yang
produktif. Ya, kok cepet banget gitu. Iya, lalu juga sampai jam 7. Jadi pahalanya seperti itu. Makanya nanti banyak orang itu yang mendapatkan pahala dari Allah itu kaget. Dalam satu hadis itu di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu dijelaskan. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in. Penyarahnya Syekh Al-Andalusiyah. Niku, ya Rob, ini pahala apa? Saya tidak pernah ngerjakan ini loh. Ya. Ini pahala engkau dulu, misalkan kamu hadir Jumatan, kamu datang pagi-pagi dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis, kemudian berjalan ke masjid, berusaha mendekat imam dan mendengarkan khutbah dengan seksama, dengan baik. Nah ini pahala, mendapatkan pahala, dan setahun ke depan pahalanya orang yang berpuasa dalam 1 tahun di siang harinya, dan pahalanya orang yang beribadah di malam hari, di waktu malam harinya selama setahun. Nah padahal Jumat itu kemarin diceritakan seperti lebaran. Nah kita betul-betul lebaran, betul itu. Orang yang dapat pahala seperti itu betul-betul lebaran. Itu namanya Lailatul Qadar, betul itu. Nah, okay. Dalam 1 bulan ada 4 Jumatan. Nah kalau 1 kali dihitung setahun, nah kita sudah berapa kali? Tapi syaratnya ini tadi, mandi besar walaupun tidak dalam keadaan junub, kemudian pakai wangi-wangian, berjalan menuju ke masjid dan diusahakan dekat dengan imam. Ada syarat itu. Kemudian wa Ahmadu wa Abu Dawud an Abi Sa'id man irtasala yaumal jum'ah wastaka wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid wa lam yatahatta riqaban nas thumma raka'a ma syaa Allah ayyarka'a thumma ansata idza kharaja al-imam falam yatakallam hatta yafruh. Hadisnya panjang sekali, saya terjemahkan sedikit-sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id. Man irtasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, seperti tadi, okay, tidak saya ulangi lagi penjelasannya. Ini ada tambahnya wastaka, bersiwak. Okay, punya siwak betul. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat siwak. Ya, nanti kita dapat siwak dari sinten, dari Bapak Haji Asep Sunandar. Ngiles. Nggih Pak Asep. Nama lengkapnya Asep Sunandar nggih. Nama? Haidar. Asep Haidar. 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 Hendra. Hendra. Sange lah. Wis ngono lah wis pokoke. Nggih, dapat siwak. Nah, nggih dari Bapak Haji. Apa maneh siwake asli tukunan rono. Ora wis tekan rono di Indonesia sih. Nah, nggih, asli dari sana. Utawi air zam-zamnya asli dari sana. Bukan beli di Solo, di pasar Liwat. Oke. Sekarang itu saking gampang ya, jadi semuanya dipermudah. Padahal khasiatnya itu yang manjur itu pun betul-betul gowok teko ono, nggih. Betul-betul bawa dari sana. Nah, ini siwak namanya. Jadi Jumatan bawa siwak. Sebelum mandi siwakan bagus. Nggih, bawa siwak. Nah, setelah siwakan wa masa berjalan menuju ke masjid seperti tadi, tidak dijelaskan lagi. Wa masa mitibin,
Habis itu pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Ingkana indahu, jangan dipaksa kalau punya. Nggih, kalau punya. Bapak Ibu panjenengan terutama bapak-bapak tuku rokok kendel, tuku minyak wangi eman lah luput. Nggih, nganti saawak ambune menyan apa niku? Menyan londo. Saawak nggih to. Rokok maksudnya menyan niku, Mbak. Mudeng to nggih, menyan londo. Saawak mambu rokok. Nah, tumbas rokok kendel dinggo minyak wangi, mikir-mikir kuwi wae tukune ya Allah jelimet nggih di ambu siji-siji gak mari-mari tibane tuku sak mili tok gawe mek sing weman ampun eman mang bayangke iki tak ku akhirat tuku eman minyak wangi nggih tanggo senengku gorokokan senengku dhewe niki kendel tuku minyak wangi ora kendel ampun diwali-wali. Nah, jadi sampai di prinsip kudu ngono tuku minyak wangi ya kula mboten dodolan minyak lek bakul minyak ya kudu dikira dodolan cuma kula dodolan ibaratnya dodolan ilmu nih Kanjeng Nabi. Terus pakai minyak wangi. Nek gada ya lek saged diusahano untuk rokok iso tuku minyak wangi boten saged. Yang ketiga wala bisa min ahsani siabin. Pakai baju yang terbaik di antara baju yang kita punya. Syukur-syukur warna putih. Kopiah putih, kaos dalamnya putih, bila perlu jeruannya semuanya putih. Nggih, kalau punya kaos dalamnya putih, celdaknya putih, celananya putih, nopo sarungnya putih, bajunya pun putih. Nah itu lebih sempurna lagi. Kalau tidak punya itu yang terbaik, baju yang terbaik, yang kita anggap terbaik. Ya podo kali ini sama persis nggih jago jos minyak wangi kendel lambene sempurna jas-jasan rambutnya melipis ngoten niku tapi Jumatan sak-sake lambene sarunge ya Allah ya Allah sarunge wadimor regane pinten 90 100 ya gonjako gua anu klambine kendel celonone piro regane ini ngeratakan hati ini mang wali ya jadi wali ini tuku jas 300.000 wali tuku klambi koko 200 atau 150 aja mikir-mikir nggih misalkan wali tinggu akhirat di Allah sing apik sisan ngoten. Jadi baju yang terbaik. Summa kharja hatta ya'til masjid, lalu keluar menuju ke masjid. Walam yatahatta riqaban nas. Perlu diingat ketika masuk ke masjid jangan sampai melangkai leher-lehernya manusia, melangkai. Atau lombikang melangkai nggih. Jangan sampai mengganggu mereka. Napa malih dhek wis angler turu nggih tumange kon mikir jangan nggih makanya kalau kepingin datang kalau kepingin tempat depan datang lebih awal. Summa raka'a ma syaa ayyarka kemudian sholat tahiyat masjid berkali-kali banyak nggih sebelum imam berdiri di atas mimbar mang sholat sing kathah. Nek salat durung salat duha nggih tsumma raka'a masya Allahu ayyarka perbanyak salat sunnah sebelum khatib berdiri di atas mimbar. Tsumma ansota
idza kharajal imam, kalau imamnya sudah berdiri di atas mimbar, nah baru berhenti, jangan sholat, dengarkan imam khutbah. Nah ketika imam khutbah, falam yatakallam hatta yabrugha, jangan bicara sampai khatibnya selesai khutbah, sampai selesai sholatnya selesai, nah baru bicara. Jadi proses napa wau, proses Jumatan tadi, jangan bicara, jangan ngobrol sendiri, apalagi di tengah khutbah. Selesai sholat pun juga jangan ngobrol, baca zikir dulu. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Riyadhus Shalihin, ada amalan-amalan sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, surat Al-Fatihah dulu 7 kali, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Kemudian ditutup dengan doa ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an maksiatik, wa bifadlika amman siwak. Pun hafal derek? Derek. Alhamdulillah. Lagi pun direkam, diwaca ping 4. Nek kersa malih ditambahi doanya Syekh Abu Nawas, ilahi la sulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dunubi, fa innaka ghafirud dzambil azim. Diulangi sampai 7 kali. Niku amalannya dari guru-guru kita. Nek niku wau tambah. Nah, kalau di dalam hadis Riyadhus Shalihin niku wau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, kemudian ditutup doa ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bi halalika haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwa. 4 kali. Sudah, jangan bicara, baca itu. Nah, baru baca wirid sholat seperti biasa, selanjut baca istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah, sampai turun deh. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan hatta yabrua min salati kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah allati qablaha, maka proses-proses sunnah tadi dilakukan semuanya, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang ini dan Jumat yang akan datang. Ya Allah, pancen menuju surga itu gampang. Jalan menuju surga itu gampang sekali. Lawan kuncinya ya wis dikeke. Dikon gawa awake dhewe iki mboten. Napa kuncinya Pak Bu? Kuncinya swarga napa? Sampai pun gak ada kan? Pun diparingi to? Pun jenengan beto to? La ilaha illallah. Lah niku kuncinya. Kan kantun pelaku tok awake dhewe lha wis kok kuncine. Nah, lah kuncine niku kantun jenengan. Kuncine karaten napa boten? Lah jenengan sering buka napa boten? Nek jenengan buka berarti pas sholat. Lek mboten jenengan sering buka berarti jenengan jarang sholat. Napa jarang zikir. Nggih, mung didelek tok, disimpen tok nang atine. Ojo sampai mungkin ditahlili. Nggih. Ngertos ditahlili? Ora tau digunakno, malah kuncine digunake wong. Abdul Dzikri sampai ditahlili. Berarti lek sampai ditahlili berarti napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian
lahir ini. Wal mazar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu atfarahu wa yaqussu syaribahu yaumul jum'ah qabla khuruji ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di hari Jumat itu sebelum Jumatan, sebelum pergi menuju Jumatan, itu kuku-kukunya beliau dipotong. Jadi potong kuku. Nah, memotong kuku ini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama dari jari telunjuk yang kanan ke kanan. Diawali dari sini, dari jari telunjuk tasbih ini yang kita tahiyat itu syahadu la ilaha illallah, dipotong kanan ini dulu, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, kemudian kelingking kiri, jari manis kiri, tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu jari kiri, baru ibu jari kanan. Ini cara pertama. Kaki juga sama. Oke. Kemudian cara yang kedua, dari jari kelingking ke manis, ke tengah, ke telunjuk, ke ibu jari kanan, ibu jari kiri, seret. Paham ini? Gampang nggih? Jadi dari sini. Nah, yang sering dipakai Nabi yang ini, ke sini. Juga ada sirnya khusus untuk jari telunjuk. Kalau motong jari telunjuk ini, biasanya dulu orang-orang kuno, saya masih ingat itu kalau jari telunjuk ini kalau bisa motongnya itu jangan sampai putus. Kalau orang-orang dulu pakai silet gitu ya, saat ini kan ada silet rasanya piye kayak potong kuku gitu. Nah ini kalau bisa jangan diputus-putus, untuk jari ini saja. Ada sirnya, ada rahasianya mengenai jantung. Ini guru sekumpul ketika itu. Jadi itu berkaitan dengan kesehatan. Jantungnya ingin sehat, jari telunjuk ini pas waktu potong kukunya ini jangan sampai terputus. Nah, ini keterangan ibu guru sekumpul. Yang kedua, Rasulullah mencukur brengos, ampun diwalik jenggote dintekno, brengosnya malah diingu. Oke. Lewang Jawa ini kan diwalik, brengosnya diingu, semedeni bocah ini, enggak? Jenggote dicukur, dihabisin, jangan. Jenggotnya malah dirapikin saja, brengosnya dicukur. Nah, itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ya, selanjutnya, wa tabrani an Abi Darda, innallaha malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumil jum'ah. Juga disunahkan ketika Jumatan. Wah, ini lucu. Oke. Lucu. Misalkan Pak Yusuf ini Jumatan, enggak boleh imam. Paham sunnah ini. Jadi nilai Jumatan sunnahnya itu pakai imamah. Malaikat-malaikatnya Allah itu mendoakan orang yang pergi Jumatan pakai imamah, mudeng imamah. Pak Yusuf pakai imamah, mau jubah, baru nubaidi, monggo khatib ceramah, piye terusan. Ya sunnah, memang sunnah. Jadi sunnah pakai imamah, ya tapi delok bocah dalam hal sunnah itu tidak perlu lihat bocahnya. Ya ada qadru manazirihim, ada ukurannya masing-masing, ada ukurannya masing-masing. Gak imamah gak jubah, maca Quran gak hafal, geradul-geradul, surat Al-Fatihah gak fasih ya sini jadi disesuaikan dengan ala qadri nufusihim, disesuaikan dengan
dirinya masing-masing. Ngoten nggih. Pun jam 7. Saya kira cekap Sumatera, ada salam dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.